Assalamualaikum, welcome back to my channel. Jangan lupa like, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin berkisah tentang salah seorang sahabat Rasul yang tidak begitu terkenal dibandingkan sahabat yang lain. Sahabat ini bernama Sya'ban radhiyallahu anhu. Sudah banyak yang kenal ya. Baik, sahabat Rasul ini yang bernama Sya'ban memiliki kebiasaan yang unik. Kebiasaannya apa? Ketika dia ke masjid hendak melaksanakan sholat berjamaah, beliau selalu beritikaf, mengambil posisi pojok depan. Tujuannya bukan untuk mudah bersandar atau lebih enak istirahat atau tidur seperti itu ya, tapi adalah beliau tidak ingin mengganggu jamaah yang lain, dan beliau juga tidak ingin terganggu oleh jamaah lain. Makanya beliau selalu mengambil posisi pojok depan. Dan kebiasaan Sya'ban sudah diketahui dan dimaklumi oleh seluruh sahabat Rasul, bahkan Rasulullah sendiri. Jadi singkat cerita, suatu subuh ketika sholat subuh berjamaah akan dimulai, Rasulullah tidak melihat sahabat ini. Karena posisi itu selalu ditempati Sya'ban, jadi Rasulullah pun hafal gitu. Ini posisi Sya'ban kok kosong gitu, kemana? Kemudian Rasulullah bertanya kepada sahabat yang lain, adakah yang melihat Sya'ban? Sahabat dan para jemaah tidak ada yang mengetahui, tidak ada yang melihat Sya'ban. Kemudian Rasulullah menunda sholat subuh untuk menunggu Sya'ban, karena memang Sya'ban ini nggak pernah absen sholat berjamaah di masjid. Sampai akhirnya Rasulullah dan para jemaah tetap melaksanakan sholat subuh berjamaah, khawatir kesiangan. Setelah selesai sholat subuh berjamaah, Rasulullah kembali bertanya kepada jemaah, adakah yang mengetahui kabar Sya'ban? Tidak ada yang mengetahui juga. Kemudian Rasul bertanya lagi, adakah yang mengetahui di mana Sya'ban tinggal? Ada salah seorang jamaah yang mengetahui, ya Rasulullah, saya tahu di mana Sya'ban tinggal. Akhirnya Rasulullah dan para sahabat yang lainnya berjalan menuju rumah Sya'ban dengan kekhawatiran yang luar biasa dalam diri Rasulullah akan sahabat yang tidak hadir ini gitu ya. Kemudian Rasulullah sampai di sebuah rumah. Perjalanan yang ditempuh rombongan Rasulullah kurang lebih 2 jam, karena beliau dan rombongan berangkat setelah sholat subuh hingga sampai rumah itu waktu afdal duha. Jadi kurang lebih 2 jam perjalanan, Masya Allah. Jadi setiap 5 waktu sholat, Sya'ban menghabiskan waktu 2 jam perjalanan dari rumah ke masjid gitu ya, Masya Allah. Kemudian Rasulullah mengucapkan salam di depan rumah itu, Assalamualaikum. Kemudian terdengar dari dalam rumah seorang wanita menjawab, Waalaikumsalam. Kemudian Rasul bertanya, apakah benar ini rumah Sya'ban? Dan ternyata wanita itu adalah istri Sya'ban. Istrinya menjawab, iya benar, ini rumah Sya'ban. Kemudian, bolehkah kami menemui Sya'ban? Karena tadi beliau tidak hadir sholat berjamaah, sholat subuh berjamaah di masjid. Kemudian sang istri berlinang air mata dan beliau menjawab, beliau telah meninggal dunia subuh tadi. Rasulullah dan jamaah kompak menjawab, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masya Allah. Jadi seorang sahabat Sya'ban ini tidak pernah tinggal sholat berjamaah kecuali maut yang menghampirinya gitu. Masya Allah, saya jadi merinding sendiri. Kemudian istri melanjutkan pembicaraannya, tapi ya Rasulullah, ada sesuatu hal yang membuat kami bertanya-tanya, yaitu menjelang kematiannya dia berteriak 3 kali sambil diikuti oleh sebuah kalimat yang berbeda-beda. Kemudian Rasulullah bertanya, apa kalimatnya? Gitu.
apa saja kalimat yang diucapkan oleh Sya'ban? Rasulullah bertanya. Kemudian istrinya menjawab, yang pertama, aduh, kenapa tidak lebih jauh? Yang kedua, aduh, kenapa tidak yang baru? Kemudian yang ketiga, aduh, kenapa tidak semua? Nabi pun melantunkan ayat yang terdapat dalam surat Al-Qaf ayat 22. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna 'anka ghita'aka fabasarukal yawma hadid. Yang artinya, sungguh kamu dahulu lalai tentang peristiwa ini, maka kami singkapkan tutup atau yang menutupi matamu, sehingga penglihatanmu pada hari ini sangat tajam. Surat Al-Qaf, surat ke-50 ayat 22. Saat Sya'ban dalam keadaan sakaratul maut, perjalanan hidupnya ditayangkan. Jadi katanya setiap orang yang sedang sakaratul maut itu penglihatannya dibuka, kemudian ditayangkan apa yang sudah dilakukan beserta dengan ganjarannya, seperti itu. Sepertinya ada sesuatu yang Sya'ban lihat gitu, sehingga mengucapkan 3 kalimat tadi gitu ya. Jadi dengan penglihatan yang tajam itu, Sya'ban melihat adegan kebiasaannya yang setiap hari berjalan untuk sholat berjamaah, menempuh waktu kurang lebih 2 jam. 2 jam tentu saja bukan jarak yang dekat gitu. Kemudian Sya'ban pun diperlihatkan gitu balasan syurganya atas amal ibadahnya yang berjalan dari rumah menuju masjid gitu. Kemudian ketika melihat ganjaran surga itu, Sya'ban menyesal, kenapa saya tidak memiliki rumah yang lebih jauh lagi gitu, supaya ganjarannya lebih besar lagi. Masya Allah gitu ya. Kemudian adegan yang kedua yaitu adegan yang berikutnya adalah ketika itu Sya'ban akan menuju ke masjid, tapi sedang musim dingin. Jadi ketika beliau mau keluar rumah, hembusan angin yang begitu dingin menyebabkan Sya'ban kembali ke dalam rumah untuk mengambil pakaian lagi. Jadi dia pakai 2 pakaian. Dia memakai pakaian yang bagus di dalam dan pakaian yang kurang bagus di luar, seperti itu. Tujuannya supaya kalau di perjalanan nanti terkena debu, maka baju yang jelek ini bisa dilepas, sehingga Sya'ban bisa sholat berjamaah dengan baju yang bagus gitu, baju yang baru gitu. Tapi di dalam perjalanan, Sya'ban menemukan seseorang yang sedang kedinginan dengan kondisi yang mengenaskan. Akhirnya Sya'ban buka baju yang bagian luar, kemudian diselimutinya dan dibawanya orang ini ke masjid. Alhamdulillah, orang ini terselamatkan dan sempat menjalankan sholat berjamaah juga gitu bersama Sya'ban dan jamaah yang lain. Nah, disitulah dengan penglihatan yang tajam tadi, Sya'ban pun ditunjukkan lagi ganjaran dari apa yang telah dia lakukan. Di situ timbul lagi Sya'ban penyesalannya. Aduh, kenapa tidak yang baru? Jadi Sya'ban menyesal, kenapa baju yang dia selimutkan, yang dia berikan kepada orang itu, kenapa tidak yang baru gitu. Karena biar mendapatkan ganjaran yang lebih besar lagi. Masya Allah ya. Kemudian kisah yang ketiga yaitu ketika pagi hari Sya'ban bersiap untuk sarapan dengan sebuah roti yang biasa dicelupkan ke dalam 1 gelas susu. Belum saja disantap sarapannya, datang seorang pengemis. Pengemis itu belum makan selama 3 hari. Kembali rasa iba dari Sya'ban muncul. Akhirnya mereka sarapan bersama. Dengan penglihatan yang tajam tadi,
Sya'ban pun kembali diperlihatkan balasan dari apa yang telah dia lakukan. Surga yang begitu indah. Tapi Sya'ban berteriak, aduh, kenapa tidak semua? Gitu. Jadi timbul lagi penyesalan dalam diri Sya'ban. Kenapa tidak semuanya saya kasih? Kenapa tidak semua roti, tidak semua susunya saya kasih? Jadi baju butut saja bisa mengantarkan Sya'ban kepada pahala surga yang begitu indah. Sepotong roti saja, separuh rotinya saja bisa mendapatkan ganjaran yang luar biasa gitu ya. Jadi Sya'ban menyesali bukan menyesali perbuatannya, tapi menyesali karena tidak optimal gitu. Jadi sesungguhnya setiap orang itu nanti akan diperlihatkan ketika sakaratul maut akan menyesali, tentu sesuai dengan kadarnya masing-masing. Ada yang menyesali karena tidak melakukan suatu ibadah, ada juga yang menyesali seperti Sya'ban menyesali karena tidak optimal. Mending kalau kayak Sya'ban ya, Masya Allah, saya jadi merinding sendiri. Ada juga yang minta diundur kematiannya gitu, karena ketika itu barulah terlihat jelas semua konsekuensi yang akan kita dapatkan dari apa yang telah kita lakukan. Semoga kita semua husnul khotimah ya sahabat. Ada juga yang meminta kematiannya ditunda karena dia ingin bersedekah ya, Insya Allah. Namun kematian itu akan datang pada waktunya, tidak dapat dimajukan dan tidak dapat pula dimundurkan gitu ya, tidak bisa dinego seperti itu. Kita juga sering mendengar ungkapan hadis Rasul, sholat isya berjamaah pahalanya sama dengan sholat separuh malam. Sholat subuh berjamaah pahalanya sama dengan sholat sepanjang malam. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan isinya. 3 hadis ini sering sekali kita dengar ya. Namun lihatlah, pasti tetap lengang, seolah kita tidak percaya dengan janji Allah. Padahal hadis ini memberitahu janji Allah gitu ya. Kalau kita sholat 2 rakaat sebelum subuh, maka dunia dan seisinya Allah akan berikan gitu. Tapi karena tidak terlihat, kita mengacuhkan gitu. Astagfirullahaladzim. Mengapa demikian? Tadi karena yang dijanjikan Allah itu tidak terlihat oleh mata kita, maka pada situasi normal tidak bisa melihatnya, jadi seperti tidak percaya dengan janji Allah. Mata kita tertutupi oleh suatu hijab gitu. Karena tidak terlihat, maka berperanglah iman dan keyakinan kita gitu akan janji Allah tadi. Dan hijab tadi yang menutupi mata kita secara normal akan dibuka ketika nafas sudah sampai di tenggorokan. Sakaratul maut ya Allah ya Rabbi. Dan kisah Sya'ban inilah yang sangat menginspirasi kita semua yang seharusnya bagaimana menyikapi janji Allah tersebut. Masya Allah, semoga kisah Sya'ban memberikan inspirasi kepada kita untuk semakin lebih dekat lagi kepada Allah, untuk lebih meyakini lagi akan janji-janji Allah. Semoga kita semua husnul khotimah. Amin, Allahumma amin. Masya Allah, kita diiringi dengan suara salawat bapak-bapak di luar. Kita dengarkan sebentar ya.